warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa antal halimul karim. Subhanaka rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Camat Sidoarjo yang jadi kesempatan hadir, atau juga bersama yang mewakili yang dihormati dari Koramil, matur nuwun dari Polsek, alhamdulillah, dan juga para tamu undangan. Tadi disebutkan beberapa ulama hadir, beberapa organisasi keagamaan juga hadir. Keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati, yang saya cintai, pimpinan daerah Muhammadiyah distrik berapa tadi di Wonogiri ini, juga pimpinan daerah Asia dan pimpinan cabang Muhammadiyah yang baru dan yang lama. Menurut catatan saya ini yang lama Pak Dr. Hermanto masih ya? Pak Dokter mana Pak Dokter? Oh iya, ada nuwun gitu. Yang baru tadi yang pidatonya semangat berapi-api, ya. Bapak atau Mas Sigit Rahmati, Bapak Ibu-ibu dari pimpinan Sahabat Asia yang lama yang baru dan pasti bisa dihadiri oleh pimpinan daerah dan hadirin sekalian, termasuk Kokam yang di belakang saya yang gagah-gagah. Ternyata Kokam di Sidoarjo Wonogiri ini tidak kalah dengan Kokam yang lain. Sekarang jam 10.25. Kalau pengajian ini 45 menit, berarti jam berapa nanti? Jam 11 lebih sedikit, lebih 10. Mudah-mudahan tidak lebih. Kami mulai, marilah kita mengulang, menyegarkan kembali, merefresh Muhammadiyah itu apa, termasuk Asia itu apa. Jadi ada 3 kata kunci untuk mengenal Muhammadiyah dan Asia. Yang pertama yaitu Islam, 2 dakwah, ketiga tasdik. Apakah Muhammadiyah itu? Islam, dakwah, tasdik. Ya sudah, selesai. Ya. Kalau tidak diterangkan, ya terus saya salam turun gitu. Nanti kan mesti perlu diurai. Islam yang seperti apa kan? Gitu. Ini sekaligus oleh Muktamar Muhammadiyah ke-48. Antara lain menghasilkan naskah yang sangat penting, RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Islam seperti apa yang menjadi spirit pegangan tuntunan sekaligus pijakan Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan. Teman saya dari Aceh yang sekarang tinggal di Melbourne City WA ke saya, beliau agak marah, apa-apaan itu udah lah, ditambah itu kemajuan. Islam itu ya Islam, tidak usah pakai embel-embel. Saya mengatakan, ya
coba saya terangkan dulu. Kemudian saya ngetik di WA ini, ngetik terpanjang yang pernah saya lakukan. Setelah membaca tulisan itu, beliau mengatakan setuju 100%. Alhamdulillah. Izinkan kami menerangkan yang dimaksud Islam berkemajuan. Satu, Islam berkemajuan adalah sebuah pandangan bahwa sesungguhnya Islam itu membawa kemajuan. Kepanjangan ya, diperpendek. Sebuah pandangan bisa disebut paham bahwa sesungguhnya Islam itu membawa kemajuan. Dua, difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan umat yang unggul dan berperadaban tinggi. Kali ulang, difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan, akan menjadikan umat dan masyarakat ini menjadi unggul dan berperadaban tinggi. Yang ketiga, sebuah pandangan bahwa Islam itu mengangkat derajat manusia yang paling tinggi di antara semua makhluk dan membawakan nilai-nilai utama yang bersifat universal seperti persamaan hak, keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Gak perlu tergesa-gesa, diulang saja. Apakah Islam berkemajuan itu sebuah pandangan? Yang pertama tadi apa? Sesungguhnya Islam membawa kemajuan. Kalau tidak membawa kemajuan, patut dipertanyakan. Kedua, difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan masyarakat unggul yang berperadaban tinggi. Ketiga, sebuah pandangan bahwa Islam itu mengangkat derajat manusia pada tempat yang setinggi-tingginya, tertinggi dari semua makhluk, dan membawakan nilai-nilai utama, nilai-nilai kebajikan universal. Masih ini tadi berapi-api. Kenapa kok tidak cocok? Itu tidak cocok. Gitu. Sekarang ini umat Islam itu ada di buritan. Jadi dalam percaturan antar negara, umat Islam antar bangsa, umat Islam itu ada di buritan. Misalnya semua orang sepakat 3 ukuran utama manusia itu. 1, pendidikan, 2, kesehatan, 3, kesejahteraan. Ini yang menjadi 3 kriteria utama Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Tahukah Bapak Ibu, Indonesia ada di peringkat berapa? Ada pada kisaran 110 sampai 120. Kalau diurutkan bangsa-bangsa dunia yang sudah diteliti oleh PBB itu, yang masuk dalam penelitian itu sekitar 190 negara itu, kita pada urutan 120-an. Sedangkan tadi itu ukurannya apa? Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sedangkan kita itu kan selalu berdoa untuk 3 itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
setelah salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Kita akan doa persis tadi ini. Kesehatan, ilmu, pendidikan, dan 3 kesejahteraan. Kita yang berdoa seperti itu ternyata tertinggal. Bagaimana jawabannya? Bahwa Islam itu agama yang membawa kemajuan, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana sebelum Islam datang itu manusia, nilai manusia itu kan berbeda-beda. Dengan adanya perbudakan, maka sesungguhnya manusia itu ya seperti barang saja. Karena budak itu kan sebuah komoditi, bisa diperjualbelikan. Dia tidak diakui sepenuhnya sebagai manusia, tidak diakui sebagai human being, tapi hanya subhuman, diperjualbelikan, dan kalau kemudian buat kesalahan disiksa dan seterusnya. Dengan datangnya Islam, lambat pasti kemudian berubah. Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat, bukan karena warna kulit, bukan apa-apa, semua itu sama. Perbedaannya terletak pada ketakwaan kepada Allah. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum Islam datang, yang namanya nyuwun sewu, perempuan itu ya dianggap barang. Bahkan kalau punya anak perempuan itu tidak bangga, ada perasaan malu kok anakku gitu. Dan perempuan saya kira juga sama dengan budak, tidak ada nilainya, diperjualbelikan, diperas dan seterusnya. Alhamdulillah setelah Islam datang, perempuan itu menjadi manusia yang terhormat sama dengan laki-laki, dengan kewajiban yang tidak harus sama pula. Misalnya kaitannya dengan fitrah, ya, itu ya tetap saja untuk urusan produksi itu ada pada ibu. Tentu juga ada konsekuensinya. Kepada teman-teman yang sangat maju memperjuangkan gender, saya kadang-kadang ngerem gitu. Ya sama lah laki dengan perempuan, tapi yang manjat kelapa itu dijadikan laki-laki, tidak usah direbut ibu-ibu, biarkan laki-laki. Jangan sampai terjadi sebuah cerita jarum berdentang 12 kali, malam semakin larut, ayah tidur bersama si Upit, ibu-ibu siap rongga malam. Nah ini jangan, biarkan yang rongga yang laki-laki saja. Jadi memperjuangkan kesetaraan sama, tapi memang kemudian ada hal-hal yang memang harus tidak sama. Misalnya dari segi fitrah kemanusiaan itu. Hadirin, saya tidak sependapat dengan Pak Sigit tadi. Islam memimpin dunia tidak 13 abad, hanya 7 atau 8 abad. Setelah itu mulai surut puncaknya tadi, ya. Hadirin sekalian yang kami hormati, Islam hadir membawa kemajuan, maka kita bisa melihat yang Android Google tulis ilmuwan Muslim, nanti akan keluar ilmuwan bertaraf dunia itu dari kaum Muslim berabad-abad
hampir pada seluruh ilmu pengetahuan. Tapi kemudian surut-surut tadi, dan pada saat sekarang ini ya memang tidak ada di belakang. Apakah kemudian kita menyerah? Tidak. Salah satunya pada poin prinsip yang kedua tadi, difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan, mewujudkan masyarakat unggul dan peradaban yang tinggi. Kok tidak cocok? Maka kata tadi sebaiknya gitu, ditambahi dengan jika difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan masyarakat unggul dan berperadaban tinggi. Ya seru, faktanya umat Islam tidak memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Satu, ya, misalnya masalah akhlak, masalah moral. Yang kedua masalah ilmu, yang saya kira juga menjadi penyakit kronis, yaitu persatuan. Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi yang ternyata meskipun dinyatakan bahwa tafarraqu, umat Islam ini kan bercerai-berai, tidak melaksanakan dengan baik. Bagaimana dengan ilmu? Kita sangat ketinggalan. Ya, sangat ketinggalan. Saya pernah ke Jepang mengunjungi yang namanya NAIS. NAIS itu perguruan tinggi di Jepang, penyumbang penelitian terbesar di sana. Hanya membuka program S2 dan S3. Tidur di guest house, pagi atau subuh biasalah. Terbiasa bangun subuh, saya jalan-jalan. Saya itu terkejut melihat hampir semua gedung itu sudah menyala. Dalam batin hebat ya. Mungkin kalau agak sedikit kasar ya gendeng ya gitu. Matahari belum terbit, seluruh gedung itu sudah nyala. Teman yang nyemani saya tanya gitu, Mas, mahasiswa sini rajin sekali ya. Matahari belum terbit, mereka sudah datang ke kampus, sudah mulai bekerja, belajar garis miring bekerja. Jawabannya apa? Enggak Pak, enggak ada yang datang pagi, enggak ada. Mereka datang itu sejak kemarin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari, bahkan lebih, dan tidak keluar dari ruangan. Keluar sebentar, makan, minum, masuk lagi. Keluar sebentar, mungkin ya gerah, mandi, atau gimana, masuk lagi. Mereka itu sedang melakukan penelitian berbagai macam hal. Ketika saya diajak nonton hasil penelitian, saya kan mengatakan, loh, saya kok diajak ke mall tuh gimana? Ke supermarket? Bukan Pak, ini contoh-contoh hasil penelitian di sini. Ada makanan, ada minuman, ada obat-obatan, ada segala macam. Dan juga ada di supermarket dan mall kita ini. Dan saya Bapak bukan bermaksud merendahkan sama sekali. Tahukah Bapak bahwa satu negara yang namanya Jepang itu jumlah penelitinya itu lebih banyak daripada sekitar 9-10 negara di Jazirah Arab. Jadi peneliti di Jazirah Arab yang 9-10 negara itu dijadikan satu, jumlah penelitinya itu kalah dengan satu negara yang namanya Jepang. Hadirin sekalian yang aku hormati, barangkali kita harus sadar untuk ini. Meskipun saya juga agak gimana ya, agak nggak nyaman lah 2 pekan ini gitu. Sekarang ini perguruan tinggi kan sedang berlomba jor-joran.
mengukuhkan bukan cabang dan ranting, tapi mengukuhkan guru besar. Didahului dari yang di Jogja, nggak saya sebutkan, mengukuhkan 14 guru besar sekaligus. Diikuti yang di Surabaya, mengukuhkan guru besar 15 orang sekaligus. Profesor 15 sekali tepuk 15 gitu. Yang di Semarang minggu ini akan mengukuhkan 25 profesor sekaligus. Ya Allah, tenan ora janjane. Saya itu kan sudah keliling 5 benua. Saya kunjungi perguruan tinggi Oxford di Inggris, Leipzig di Jerman, dan seterusnya. Yang tertua yang saya itu nggak ada pengukuhan guru besar kok ombuluan model itu betul-betul sangat sulit, sangat selektif. Nah ini tiba-tiba kok kita ini gimana gitu. Jadi ada pertanyaan kecil, tenanan apa ora to kuwi janjane? Apa sedang musim lah? Ada musim kemudian gitu. Loh kalau 25 sekaligus itu kan tak terbayangkan gitu. Hadirin sekalian yang kami hormati, menghadirkan masyarakat unggul. Unggulnya pun apa? Bisa nanti kok unggul tapi rapati dong. Unggul itu kriterianya 2. Unggul secara komparatif dan unggul secara kompetitif. Kalau disandingkan yang lain itu peringkatnya lebih tinggi. Kalau diadu, dilombakan, dikompetisikan, menang. SD Muhammadiyah TK Sidoarjo mau jadi sekolah unggul. Niku syaratnya itu. Kalau dibandingkan yang lain peringkatnya lebih tinggi. Kalau lomba-lomba selalu menang. Kalau 2 itu tidak dipenuhi ya tadi itu jenenge itu unggul tapi sebetulnya tidak. Dan yang kedua berperadaban tinggi. Alhamdulillah peradaban Islam itu asli lah. Tidak nyontek, tidak menfotokopi peradaban Yunani, Romawi, Persia maupun Cina tua, Cina yang dulu, jangan tahu. Tapi sebuah peradaban yang insya Allah berangkat dari Islam itu sendiri. Diterangkan panjang, nanti nggak jadi 45 menit. Hadirin sekalian yang kami hormati, dan Islam itu kan membawakan nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai utama universal. Tadi sudah disinggung sedikit tentang persamaan manusia satu dengan yang lainnya. Islam kan 1445 tahun yang lalu menyatakan itu. Sedangkan Declaration of Human Rights itu kan baru sekitar 200-an tahun yang lalu. All men are born equal. Semua manusia itu lahir sama. Equality by the law. Persamaan di depan hukum dan lain-lain. Masalah ini sudah 1000 tahun lebih dinyatakan oleh Islam. Misalnya masalah keadilan, kadang-kadang itu kira kalau membaca itu apa ya? Ya bergidik dalam pengertian luar biasa Islam terhadap musuh kita saja. Jangan sekali-kali berbuat tidak adil. Itu kan sebuah pelajaran yang saya kira beyond pelajaran yang manapun tentang keadilan. Terhadap musuh pun kita diingatkan jangan sekali-kali berbuat tidak adil. Hadirin sekalian juga yang lain-lain, misalnya kejujuran, ya, itu di dalam Islam kan nilai-nilai termasuk yang paling utama. Hadirin sekalian yang kami hormati, 3 tadi apa sudah lupa loh.
Jika tadi apa? Bahwa sesungguhnya agama Islam membawa kemajuan. Bila dipahami dan diamalkan dengan benar, akan menghasilkan masyarakat unggul dan peradaban tinggi. Mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya sebagai ahsani takwim yang diciptakan oleh sebagus-bagus pencipta, ahsanuhum khuluqan, dengan membawa memikul amanat nilai-nilai utama kebajikan. Bagi Muhammadiyah, hal ini itu diterapkan, dijadikan satu pijakan, dua pegangan sekaligus spirit. Jadi Muhammadiyah ini tidak yang itu. Kalau kamu membaca ini 100 kali selama seminggu, mau nanti hutangmu akan lunas, kan gitu. Kalau bacaan ini sehabis sholat ini tidak pernah putus selama sekian hari, maka tiba-tiba kamu akan menjadi kaya. Enggak yang itu. Bukan yang itu. Yang menentukan rezeki itu Allah. Kita hanya bisa memohon. Bukan yang seperti itu, tapi yang seperti di atasnya. Dijadikan apa? Pijakan, pedoman, sekaligus spirit. Harus maju. Marilah kita beramal saleh. Beramal saleh dalam pengertian baru. Sebuah amal baru bisa disebut saleh kalau kreatif dan produktif. Kalau tidak bisa disebut saleh. Meskipun kebaikan. Saya semula gerunjal, saya semula itu nolak gitu. Masa tahu mulang kok dianggap apanya bukan suatu kebajikan. Misalnya kami berikan penjelasan. Seorang guru mengajar selama 10 tahun. Buku yang digunakan itu sama. Cara mengajarnya sama. Mengulang-ulang. Membosankan. Sesuatu yang repetitif. Ya. Itu namanya mengajar jumud. Mengajar jumud tidak bisa disebut saleh. Jelas dengan cara mengajarnya murid tidak paham. Ada temannya memberitahu, "Mbok model pembelajaranmu itu diubah. Ini loh banyak model-model pembelajaran saat ini. Kalau ini dikembangkan, insya Allah kesulitan mengajar itu akan hilang." Dia malah jawab, "Mulang kok model-model." Jadi ditangkap kata modelnya itu. Yang mulang rasa model-model, mulang itu ya biasa. Ada yang ditanya guru, "Mulang kok elok men ta? Wis dhisik kaya ngono." Mbuh murute mudeng ora mudeng pokoke ngono terus. Jawabnya apa? "Dhisik guruku mulange ya kaya ngono kuwi." Wah, ini berarti. Maka marilah kita beramal saleh dengan kreatif dan produktif. Kreatif itu apa? Seperti tadi, seperti unggul, ada ukurannya. Suatu perbuatan, suatu amal disebut kreatif bila memenuhi 3 syarat. 1, ada unsur kebaruan. 2, ada unsur pemecahan masalah. 3, bersifat divergen, yaitu melihat persoalan itu dari beberapa sudut. Ustadz tadi anak ya green school ya. Saya green school. Saya sudah menyampaikan green school itu bukan nama, tapi itu suatu istilah sebuah kampus, sebuah sekolah dengan syarat tertentu. Maka sebaiknya diberi nama pesantren apa, baru green school atau green school pesantren. Tapi ya tidak apa-apa, sudah kebacut. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita beramal saleh.
Tadi itu beramal ada unsur novelty. Novelty itu apa? Kebaruan. Kedua ada unsur solutif, pemecahan masalah. Yang ketiga bersifat divergen, melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Salah satu sekolah Muhammadiyah itu ada yang ampun di Surakarta ini, yang PK Muhammadiyah itu. Jadi SMP PK Muhammadiyah itu 2 atau 3 tahun yang lalu itu kan terbaik di Solo, terbaik ketiga Jawa Tengah, terbaik 27 nasional, dan sekarang sudah langganan masuk 50 besar nasional. Kepala sekolahnya ketika milad saya dihadirkan, saya diberi anugerah plakat besar sekali. Sebagai apa? Sebagai penggagas full day school yang sekarang bernama PKI. Saya dulu mendirikan ketika ketua majelis di Tasmen Solo. Murid pertama 26. Selama 3 tahun kalau ketemu dengan wali siswa mesti bertengkar. Isinya itu bertengkar, tidak ada yang lain. Siswa itu menuntut apakah dengan sistem pembelajaran yang Bapak terapkan ini menjamin hasilnya akan lebih baik. Ya kami nggak beranilah jamin-jamin. Alhamdulillah ternyata hasilnya memang lebih bagus. 1, jumlah siswa harus kecil, nggak boleh besar. Kalau bisa diajar oleh 2 guru. Karena besarnya atau kecilnya siswa itu sangat menguntungkan dilihat dari apapun. Kemudian diadakan brainstorming, diadakan sharing di antara para guru itu setiap pekan, dipilih harinya apa. Masing-masing sama curhat. Aku ngulang pokok bahasa ini kok angel murid orang muda. Yang lain memberi pertimbangan. Kok dicoba kayaknya, dicoba. Ada apa? Brainstorming dalam apa? Kebersamaan sharing itu tadi. Dan yang lain-lain. Alhamdulillah, bagus. Tadinya hanya SD, kemudian punya SMP, sekarang punya SMA. SMA-nya ya lumayan bagus. Bagus kok Pak, pakai lumayan. Gitu. Putranya teman di UM saya tanya, masuk mana putranya? Dari SMA itu. Alhamdulillah Pak, diterima di kejuruan UNER. Dan yang lain-lain juga diterima sekolah-sekolah yang bagus. Hadirin sekalian, Bapak kepala sekolah SMP itu ketika milad itu saya dihadirkan, dia mendekati saya. Pak Dahlan, saya itu cuma berpikir 1 kok tiap hari itu. Kebaruan. Harus ada kebaruan setiap hari. Jadi berpikir begitu melek selaku kepala sekolah, hal baru apa yang bisa saya lakukan. Ya prakteknya tidak tiap hari betul, bisa pekan, bisa bulan. Tapi bahwa proses berpikir ada kemajuan, ada kebaruan itu dilakukan. Ya seperti sepeda motor itu ya, seperti ini loh, handphone ini. 30 tahun yang lalu yang namanya handphone itu kan masih dijinjing, sebesar aki mobil itu loh. Iya, dijinjing, kemudian ada antenanya, nyongat panjang. Dulu sangat sudah membanggakan itu, bisa bawa telepon kemana-mana itu sudah biasa. Ada kebaruan. Sekarang ini peristiwa di pojok dunia manapun bisa kita akses sama di sini. Contoh pribadi yang saya tahun 88 itu kan di Sydney, Australia. Ya, dapat beasiswa ke sana setahun. Harusnya 2 tahun. Pulang nggak balik karena nggak tega melihat istri ditinggal anak 2 ya.
laki-laki apa. Dalam batin saya nyatakan istri dengan anak dua, jadi kamu tinggal nggak kemana. Nah, waktu itu sudah ada telepon, tapi di rumah nggak ada telepon. Kalau di sana ada telepon kios-kios itu. Maka salah satu komunikasi itu lewat surat. Tahukah Bapak Ibu berapa lama surat dari Solo ke Sydney, dari Sydney ke Solo? Ternyata 3 minggu baru sampai. Saya nulis surat sekarang itu akan dapat balasan 1,5 bulan kemudian. Ya ampun. Nah sekarang kan langsung. Gue agak apa tanduk? Iya. Dan bahkan ada gambarnya dengan video call. Kita bisa mengatakan rumah dus tau gue. Apa kita no misalnya. Luar biasa. Prosesnya tidak langsung. Ada kebaruan sampai yang sekarang. Hadirin sekalian, kalau waktu tadi itu amal saleh itu harus ada ciri kreatif. Salah satu kreatif itu satu kebaruan, yang nomor 2 adalah solutif terhadap persoalan. Dilihat jamnya, tadi sudah janji sekarang 10:59 jam 11, berarti waktunya tinggal 11 menit. Bapak Ibu sama Aisyah Muhammadiyah, tugas pimpinan dan kader itu 5. 1, meningkatkan kualitas dakwah. Pengajian kok pengikutnya sedikit, dikaji. Itu kenapa? Nanti kan ada jawabannya. Kemudian diperbaiki. Salah satu kelemahan pengajian kita, Pak Ketua Cabang yang baru, itu memang tidak menunjukkan secara nyata perubahan. Pengajian itu kan proses pembelajaran. Nah intinya proses pembelajaran itu harus ada perubahan. Yang saya ada dari LDI ini, ada gitu. Setahu saya, sayup-sayup saya dengar pengajian di LDI itu lebih kelebihan, yaitu masalah hafalan. Mereka yang mengaji di situ itu memperoleh tambahan hafalan yang cukup. Maka dia merasakan perubahan itu. Mantap. Mengapa tahfidzul Quran itu menjamur di mana-mana? Itu karena ada perubahan itu. Orang yang ikut kursus atau apapun namanya, ya, atau kalau di pesantren jadi pesantren tahfidz itu kan sangat jelas. Dari yang tadinya membaca nggak lancar, membacanya menjadi lancar. Membacanya tadinya itu salah, tahfidz dan lain-lainnya, maksudnya menjadi benar. Tadinya hanya hafal surat-surat pendek, mungkin hanya 5 surat, menjadi beberapa juz. Perubahannya sangat nyata, maka orang senang. Nah ini harus dipikirkan bagaimana proses pembelajaran baik lewat pengajian maupun pengkajian. Ya, itu terjadinya perubahan itu. Kajian pun kalau tidak menunjukkan perubahan juga nggak akan sami mawon. Jadi hadirin sekalian, maka marilah kita tingkatkan. Saya mau tanya tapi nggak usah dijawab, karena takut mendengar jawabannya. Ibu sampun rawuhi pengawasan Aisyah ping pinten? Oh kata sama. Pinten tahun? Oh kata tahun. Undake napa nanti kan blagepan. Nyuwun sewu. Nanti dia kan bingung ditanya.
Undake nopo, perubahannya itu apa? Ikut bertahun-tahun itu. Nah, yang kamu sebut tadi itu saya kalau pelintungnya dari sahabat kita ini itu kan menekankan hafalan itu. Sejumlah ayat dihafal, sejumlah hadis dihafal, ada perubahan dan percaya diri. Gitu. Ya karena mundak tadi. Nah ini harus kita perbaiki. Yang kedua, hadirin sekalian, setelah yang pertama tadi apa Bu? Meningkatkan, yang kedua itu memperluas dakwah itu. Monggo, Pak ulama dari NU, dari MTA, dari Bersama Muhammadiyah, dari NU, memperluas jangkauan dakwah kita. Tegasnya gini, mampukah kita menambah jumlah jamaah kita dari mereka yang tidak atau belum pernah ke masjid menjadi jamaah yang rajin ke masjid. Kalau yang sudah datang di masjid ikut pengajian itu ya nilainya ya bagus saja, tapi barangkali pada poin ini cari yang belum. Kita berdakwah. Biasa baru saja dari Purwokerto persis seminggu yang lalu, harinya juga akan saya menghadiri pengajian ranting sebentar Sri Rahayu. Itu sebuah komunitas Nun Sewu Preman yang akhirnya bergabung di dalam ranting Sri Rahayu tadi. Anggotanya sudah lebih dari 20.000 karena letaknya bukan hanya pada satu kampung, dimanapun dia itu bergabung. 6 tahun yang lalu saya ikut mendirikan itu pas ke sana. Ketika saya datang saya itu ngeri. Yang saya bagian putri-putri ini datang tuh pakai, ya ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai celana panjang tapi sobek, macam-macam itu. Ya Allah, kita kudu gawe pengajian kau yang ini gitu. Hati saya waktu itu. Ya. Alhamdulillah sudah bisa. Nah, kalau bisa seperti ini, orang yang tadinya durung mambu masjid, mambu dulu, belum mau puasa. Kalau puasa ya mungkin ikut sehari 2 hari, kemudian botol. Alasannya macam-macam. Yang luwe aku biasa, sing ra kuwate ngelak. Luwe ngelak ya aku biasa, sing ra kuwate ujude. Seterusnya. Intinya tidak puasa gitu. Ini menjadi jumlahnya besar sekali ini. Jumlahnya besar. Saya tidak yakin kok kalau pas Ramadan itu yang puasa lebih banyak dari yang tidak. Mungkin. Saya pernah dalam mobil melihat seseorang nyabrang jalan. Saya kenal. Begitu sampai saya lewati, saya tengok itu kok sudah nggak ada orangnya. Nggak ada. Saya kan batin, ontara jalan gitu. Bisa ambil bumi. Kelihatan itu, saya namanya saja tahu, kenal baik. Saya naik mobil, dia nyabrang. Begitu nyabrang, saya tengok itu hilang. Nah, di belakang tempat dia nyabrang tadi ternyata ada warung. Nah, jawabannya jelas, ambles warung, orang ambles bumi. Hadirin sekalian, monggo ini bersama-sama ya. Yang ketiga, lakukan diversifikasi dakwah. Jangan mandek tok jenisnya itu, jangan. Sekarang kan sangat bermacam-macam. Dunia sudah berubah. Kehadiran IT itu luar biasa. Saya sering lolok kalau masalah IT itu. Biasa kan bukan zaman sekarang, anak zaman sekarang. Kalau sekarang disebut milenial kan, kalau setua saya ini kan kolonial. Saya ceritanya gitu, kamu tidak ceritakan di sini yo. Setahun yang lalu lah, belum ada, makanya setahun lah. Covid sudah mulai. Saya ke Australia, lewatin pasar pesawatnya. Kemudian saya menginap semalam di sana, mencocokkan jadwal itu. Nah, kemudian saya berpikir,
daripada tukar uang di sana, mending tukar di sini. Nanti masuk Australia sudah membawa dolar Australia. Saya tukar uang. Nah, kemudian di sana saya termasuk jalan-jalan ke toko-toko itu. Apa yang terjadi? No cash, no cash. Sudah tidak ada tidak mau lagi dibayar dengan uang cash itu. Wes ora payu sebenarnya duit. Lembaran-lembaran itu nggak laku lagi. Yang ada itu mesin itu loh. Beli nunal, nanti uang kita, tabungan kita berkurang. Nah saya tanya, jadi laku di mana? Itu loh di kaki 5 itu. Kalau itu masih menerima uang cash. Kalau toko kami maaf tidak. Demikian cepat berubah. Monggo lakukan diversifikasi dakwah. Yang keempat, kualitas dakwah, memperluas jangkauan dakwah. Diversifikasi keempat, prioritas program. Setuju Pak Ketua, Pak Sigit. Dari sekian banyak program cabang, satu diangkat menjadi program prioritas. Angkat itu, klinik kok, angkat itu. Sekaligus menjadi bukti sebuah kepemimpinan. Jadi Pak Sigit nanti 5 tahun mendatang kalau ditanya, tinggalanmu apa di ketua 5 tahun? Nah, jawab iki lho klinik iki romono aku dhisik romono. Ini bukan untuk sombong, bukan apa. Jadi orang sholat ada asarnya, ada bekasnya. Kepemimpinan harus ada. Saya lakukan itu. Nah kalau saya nyebut lagi nanti disangka. Enggak lah, nanti disangka apa? Ngetok-ngetok kayak gitu. Enggak. Yang satu terlanjur saya sebut enggak apa-apa ketika saya jadi ketua Dikdas meninggalkan memprakarsai sekolah full day. Waktu itu orang belum ada yang nyebut full day. Sederhana sekali tadinya itu. Saya lihat bapak ibu banyak yang bekerja. Anak-anak kecilnya terlantar. Maka bagaimana kalau kita buat sekolah sampai asar? Sholat asar itu selesai. Maka anak itu dibawa ayah ibunya ke sekolah. Nanti mereka pulang kerja, mampir di sekolah membawa pulang. Kalau diserahkan pembantu itu ya untuk menguntungkan. Pembantu yang baik mungkin mendidik dengan baik. Yang kurang baik barangkali ya kurang baik. Macam-macam modusnya. Meskipun kemudian datang Prof. Sabi Ikram, pakar pendidikan Muslim, memasukkan kurikulum syariah di sekolah. Jadi se-Indonesia yang memegang hak intelektual, yang memegang hak paten sekolah syariah itu sebetulnya sekolah Muhammadiyah. Nggak boleh, paten kok 2 itu nggak boleh. Yang memegang kurikulum syariah itu adalah SD Muhammadiyah. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ya namanya syariah, tapi hak intelektual. Hadirin sekalian yang kami hormati, yang terakhir, besok waktunya ya 11 itu masih lonjok sama temen 5 apa tugas 5, meningkatkan kualitas dakwah, memperluas jangkauan dakwah, diversifikasi dakwah, prioritas program, yang terakhir melibatkan, merangkul, memberi kepercayaan kepada angkatan muda. Enten sing nom-nom boten niki becek mriki. Kadang alhamdulillah. Di mana ada sekolah maju, di mana Muhammadiyah maju, di situ mesti ada pemuda di belakangnya. Sudah toh. Maka saya agak yakin Green Pesantren ya, maju itu karena direkturnya ini juga muda. Meskipun dulu saya tawari kurang sabar, mau saya carikan dana dari UMS dan PP. Ternyata yang di UMS molor-molor, meskipun akhirnya turun. Yang ke PP itu tidak dilanjutkan ya. Gitu. Dari surat di ruangnya gitu.
juga Pak Dalan, gitu. Kalau PKO negeri memang saya pernah koboinan, ketika melihat dalam keadaan yang itu ya sebangkrut-bangkrutnya itu, saya ke UMS gitu, keluarkan dana sekian, gitu. Keuangan tanya gitu, pinjaman atau bantuan Pak? Saya tak, kalau bantuan nanti jawabannya perlu dirapatkan, mesti begitu, karena saya tahu ya di dalam. Tapi kalau pinjaman itu bisa proses dulu baru dilaporkan. Maka saya bilang pinjaman, maka keluarlah uang, nggak perlu disebutkan. Nanti yang lain-lain terus, soalnya juga. Gitu. Nah tutup tahun ditanyakan lagi, ini Pak dulu ada pengeluaran pinjaman ke sana gitu. Saya katakan itu kan perbuatan baik. Mahasiswa UMS juga naik dengan tajam, itu tanda syukuran, ora sah dikage. Jadi diubah itu kan sulitnya apa mengubah kata pinjaman dicoret diganti bantuan. Gitu. Satu lagi saya ke PP Muhammadiyah, saya beritahu bendaranya, Pak keluarkan dana sekian Pak. Kok banyak Pak? Itu apa? Ya untuk bantuan luar negeri. Kok banyak lah, yang lain-lain itu lebih banyak loh. Kan saya tahu daftar mana-mana yang dikata itu. Oh itu jauh lebih besar. Ini kan relatif kecil. Kita keluarkan aja. Kok boleh sedikit Pak? Karena itu keadaannya memang sangat genting. Nyuwun sewu saya sampai kejutan. Ketuanya orang mendati bejo ini. Astagfirullahaladzim, ini bocekan betul itu. Demikian beratnya. Saya ke rumah sakit itu kan pernah suatu siang. Saya mau diterima di ruang tamu. Saya tidak bertamu. Ya gimana Pak? Saya ini pasien. Kemana ke rumah pasien? Mau di sana Pak. Biarkan. Kok namanya rumah sakit nggak kayu gitu dong. Mencari apa? Buku pasien itu saya lama sekali. Nggak ketemu. Lah salah elok tenang gitu. Akhirnya ketemu ditulis. Nunggu dulu Pak. Nunggu di mana? Di ruang sebelah. Saya nunggu. Beberapa menit kok nggak ada tanda-tanda apapun. Saya panggil. Saya nunggu siapa atau nunggu apa? Nunggu Pak Dokter. Pak Dokter semuanya sedang diteleponkan. Lah datangnya kapan? Nggak tahu Pak. Gitu loh. Waduh, remuk tenang ini gitu. Nyun sewu di rumah sakit itu sekarang sudah bagus. Iya. Kalau dokter datang itu tanya, "Ada pasien apa orang?" "Nggak ada Pak, pergi pulang." Nah kalau pasien datang ada dokter apa? Nggak ada. Nah gimana? Nunggu Pak diteleponkan dulu. Ya Allah, kaya ngono berkemajuan, kaya ngono mencerahkan semesta ya apa? Ora cocok itu. Alhamdulillah sekarang sudah melantur 5 menit. Kalau ada dokter kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Pak Sigit bisa melanjutkan, sudah dirintis oleh Pak Dokter, itu cukup matur nuwun, sangat bagus, dijaga kekompakan. Ya. Kalau ada kemauan, di situ ada cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dahlan Rais yang telah menyampaikan tausiah dan pesan-pesan perjuangan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah doa kepada Ustadz Ardiansyah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita menadahkan tangan
memasrahkan diri, memanjatkan puji dan syukur seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang kita dengarkan harapan dan impian serta juga pengukuhan yang kita saksikan bersama. Mudah-mudahan semangat dan tekad kuat kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabb kami yang Maha Agung dan Maha Kasih, pada hari ini kami segenap abdi dan hamba-Mu berkumpul di tempat ini dalam rangka pengukuhan pimpinan Majelis Muhammadiyah dan Aisyah. Mudah-mudahan amanah yang ditaruhkan di pundak kami ini mampu kami menjalankannya. Semoga keberkahan, kebaikan, perubahan ke arah yang lebih baik menjadi sebuah kenyataan dalam rangka mengedukasi, membina generasi masa depan dan negara yang kita cintai ini. Guna meningkatkan kualitas diri kami menadahkan tangan kehadirat-Mu, memohon inayah dan maghfirah dari-Mu yang Maha Rahman. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk kami. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja. Ya Allah, ya Rabb kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Engkau-lah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna berhasilnya amal yang kami programkan. Ya Allah, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhai, dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah melangkah. Ya Allah, ya Rabb kami ngerti, kami lemah, kami tak mampu, dan kami tahu Engkau-lah yang Maha Kuat dan Maha Mampu. Ya Allah, kuatkan dan mampukan kami untuk mengemban dan menjalankan amanah ini. Ya Allah, apatah lagi di saat ini di kondisi negeri kami yang sedang diuji dengan berbagai macam persoalan nasional. Semoga Engkau angkatkan beban dan ujian yang akan menyusahkan dan melenakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ardiansyah yang telah memimpin doa pada acara hari ini.